Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring yang kita laksanakan selama ada pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Nuraini akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pengenalan kimia. Masih ingat ya? Kita kemarin membahas tentang ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi. Di sini nanti kita akan membahas tentang definisi materi, sifat materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Lalu apakah yang disebut dengan materi? Ada yang sudah tahu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Contohnya apa? Bisa kalian sebutkan? Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya air. Air menempati ruang dan mempunyai massa. Udara, kemudian kertas, batu, dan sebagainya. Kalian bisa menyebutkannya nanti. Materi di sini digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Berdasarkan sifatnya, unsur dibagi tiga, yaitu logam, kemudian non-logam, kemudian metaloid. Sedangkan campuran itu dibedakan menjadi tiga. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen, ada juga koloid. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama dulu kita pelajari tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Contohnya adalah tadi unsur dan senyawa. Yang termasuk dalam zat tunggal itu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat yang paling sederhana. Contohnya oksigen, lambang atomnya O. Hidrogen, lambang atomnya H. Emas, lambang atomnya AU. Besi, lambang atomnya Fe. Kemudian senyawa ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang saling berikatan kimia. Jadi bergabungnya dua unsur itu melalui ikatan kimia atau reaksi kimia, sehingga sifat asalnya tidak kelihatan lagi. Contohnya gabungan dari unsur H dengan O membentuk H2O yang kita sebut dengan air. Kemudian gabungan dari unsur C, H dan O akan membentuk senyawa yang disebut cuka. Ini adalah ilustrasi dari senyawa. Tadi dikatakan gabungan dari dua unsur atau lebih. Kalian bisa perhatikan gambar A, B, dan C. Ini air, dan ini karbon dioksida, dan ini garam dapur atau NaCl. Sedangkan untuk partikel unsur, kalian bisa amati gambar A, B, dan C ini. Masing-masing itu zat tunggal sendiri. Kalau yang C ada dua lingkaran tapi jenisnya sama, berarti ini juga termasuk unsur. Nah, kalau seperti ini itu namanya molekul unsur. Jadi dua unsur yang bergabung yang paling sederhana terdiri dari satu jenis, itu namanya molekul unsur.
Contohnya ada molekul oksigen dan molekul unsur non-logam lainnya. Sedangkan campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Contoh, tadi ada air, kita campur dengan cuka. Cuka sebelum kita campur rasanya asam. Ketika kita campur dengan air, maka campuran tadi akan berasa asam. Jadi sifat zat asalnya masih. Jika campuran tersebut serba sama di seluruh bagiannya, maka campuran tersebut disebut dengan campuran homogen. Contohnya adalah campuran gula dan air, atau tadi air dengan cuka. Tapi kalau campurannya tidak sama, campuran yang terbentuk itu tidak sama, artinya membentuk dua fase dan terdapat batas yang jelas, maka campuran tersebut disebut dengan campuran heterogen. Contohnya kalian mencampur air dengan pasir, maka akan jelas kelihatan air dan pasirnya memisah, tidak bisa larut. Contoh lagi adalah tepung beras kalian campur dengan air. Meskipun di awal nanti akan terlihat keruh larutannya, tapi jika kita diamkan maka akan ada batasnya, akan terpisah, tepungnya akan mengendap di bawah. Nah, seperti itu disebut dengan campuran heterogen. Tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwa campuran itu terdiri dari 3, dibedakan menjadi 3, ada larutan, ada suspensi, ada koloid. Larutan ini termasuk campuran homogen, jadi tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya tadi air dan cuka, maka kita sebut larutan cuka. Air dan garam, kita sebut larutan garam. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop ultra. Contohnya sudah jelas air dan pasir. Tanpa menggunakan mikroskop pun kita sudah bisa membedakan mana airnya dan mana pasirnya. Yang ketiga adalah koloid. Nah, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi, jadi kelihatannya sama tetapi aslinya berbeda. Kalian bisa membayangkan? Jadi koloid ini mirip larutan juga suspensi. Jadi gini, kita mencampurkan air dan susu. Ketika kita aduk, air dan susunya bercampur, maka larutannya akan berubah menjadi keruh. Tapi ketika kita diamkan, lama-lama warna keruhnya tadi akan memudar dan di bawah kita akan menemui endapan atau di atasnya akan terjadi penggumpalan. Jadi kelihatannya sama ya, tapi ternyata berbeda. Contohnya air sama santan, kelihatannya sama, putih semuanya, tapi sebetulnya ada 2 fase yang kita bisa membedakannya. Berdasarkan wujudnya, larutan dibedakan menjadi 3. Ada yang berwujud padat, contohnya kuningan. Kuningan ini merupakan paduan antara logam seng dan tembaga. Kemudian ada yang berwujud gas, contohnya udara. Udara itu campuran dari beberapa gas, ada oksigen, ada nitrogen, ada H2S bercampur satu. Kemudian ada yang wujudnya cair, yaitu contohnya gula dalam air yang kita sebut dengan larutan gula.